pertandingan tetapi tidak menciptakan cukup banyak peluang lawan China. Tapi kalau kita lihat dari starting 11 yang ini juga dibahas sama netizen bola nih beberapa hari terakhir ini, kalau tadi Bang Bes mengatakan lebih ditarik ke samping, kan kita juga menempatkan Asnawi dan juga Shane nih waktu itu mungkin memiliki naluri menyerangnya lebih banyak dibandingkan Verdonk ataupun Sandy Walsh gitu, Bang Bes. Kalau kita lihat Asnawi, kebetulan saya kemarin ketemu sama dia. Kalau teman-teman nonton pertandingan di Port, dia bermain di posisi ini sebenarnya. Ini posisi terbaiknya dia di Liga Thailand dan mulai bermain reguler dan bahkan mulai menang. Kalau kita bisa bahas juga, salah satu kandidat terkuat menurut saya untuk juara Liga Thailand adalah Port FC. Klubnya Asnawi. Klubnya Asnawi. Yang kemarin lawan Persib. Yang kemarin lawan Persib. Jadi jangan kaget nanti tiba-tiba mereka juara gitu misalnya. Dan Asnawi juga cerita dia udah terbiasa bermain di posisi situ, naik turun dan membantu serangan. Kalau misalnya nanti di pertandingan lawan China tidak berjalan dengan sesuai rencana, ya itu adalah bagian dari resiko pelatih. Kita tahu apakah rotasi yang dilakukan oleh Sintayong itu gagal atau salah. Itu mungkin kalau netizen melihatnya mungkin itu adalah pasti melihatnya dari hasil. Tetapi kalau kita orang bola, pelatih, pemain, kita melihatnya apa sih tujuannya Sintayong untuk merotasi pemain tersebut? Pasti pertama adalah antisipasi. Pasti dia melihat ada sesuatu di China yang membutuhkan Asnawi, membutuhkan Shane, dan membutuhkan pemain lain yang dilakukan rotasi. Kalau menurut saya aspek bertahannya juga Sintayong pasti perhatikan. Kita tahu, saya yakin juga ini bermain away, tidak mudah. Saya dengar juga dingin di sana. Saya yakin di babak pertama keinginan Sintayong awalnya adalah tidak kebobolan dulu. Tidak kebobolan dulu, kuat dulu, terus akhirnya di babak kedua baru mereka gas. Seperti di pertandingan lawan Bahrain misalnya kan. Pada babak pertama kesulitan, babak kedua lebih menguasai bola, lebih menyerang dan akhirnya bisa cetak gol kan. Nah ini yang mungkin plan awal dari pelatih. Wajar kalau pelatih itu mengambil resiko. Wajar kalau pelatih itu ada sedikit perubahan. Nggak mungkin 11 pemain main terus. Kalau kita lihat 4 pertandingan pertama tim nasional Indonesia, yang main itu cuma 4 orang yang main terus. Martin Paes, kalau nggak salah ya, Martin Paes, mungkin bisa dikoreksi, Martin Paes, J. Ijes, Ragnar sama Rafa. Selebihnya itu dirotasi. Jadi ini bukan tentang 4 pemain yang bermain dirotasi di pertandingan lawan China, tetapi kita lihat pelatih punya kebutuhan. Dia sudah menganalisa. Dan yang paling tahu kondisi pemain adalah siapa? Adalah pelatih dan stafnya dan pemain itu sendiri. Mungkin setelah pertandingan Bahrain ada cedera misalnya, atau ada pemain yang performanya menurun dan pelatih melakukan penilaian, ini loh 11 pemain yang bisa bermain melawan China. Jadi menurut saya itu wajar rotasi dilakukan karena pasti ada antisipasi, bukan coba-coba. Netizen kadang-kadang banyak yang jadi pertanyaan, apakah Sintayong ini gambling di laga sepenting China kemarin? Netizen kadang-kadang berpikir bahwa Sintayong ini coba-coba. Kalau menurut saya untuk sekali Sintayong yang sudah pernah di Piala Dunia nih, bola Piala Dunia banyak, ini tidak mungkin lah dia main-main di situ, coba-coba pemain. Dia udah tahu kualitas pemain-pemain tersebut, bahkan kayak Asnawi, Sen, kan udah lama sama dia. Jadi pasti ada pemikiran lain yang dia pikirkan, yang menurut saya tadi adalah antisipasi pada permainan China.